berbagai macam ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh penduduk, kepada seluruh makhluk, kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Siapapun tidak akan pernah lepas daripada ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau memberikan nasihat yang pertama, jadi sabina fa innal bahra qamiyah. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar al-Ghifari, wahai Abu Dzar, perbaikilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Apa yang dimaksud dengan perbaiki kapal? Yang dimaksud oleh baginda Rasul di sini adalah perbaharuilah amal ibadah kita, karena sesungguhnya pasti dalam setiap perjalanan hidup kita ini mesti ada saja cobaan ujian yang akan kita lewati. Jikalau kita tidak memperbaiki amal ibadah kita, laksana sebuah kapal yang jikalau dia dipakai terus, tidak pernah dikontrol, tidak pernah di-maintenance tentang mesinnya dan lain sebagainya, maka bisa jadi di tengah lautan samudra dia akan tenggelam karena ada kerusakan, dan pada akhirnya dia tidak akan sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula kehidupan kita. Jikalau kita tidak pernah memperbaiki amal ibadah kita, yang ada saja kita jalankan, tidak pernah nambah. Contoh misalnya sholat hanya bisa baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, itu aja. Dari umur 20 sampai 30 tahun itu aja, nggak pernah berubah. Karena nggak ada niatan untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita, kualitas keilmuan kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah berpesan, perbaiki amal ibadah kita, tingkatkan kualitas ibadah kita. Dengan kita menambahkan kualitas keimanan kita, ibadah kita, maka insya Allah benteng keimanan kita akan semakin kuat. Berbagai macam ujian cobaan akan bisa kita lalui. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini orang yang termasuk di level bawah. Jangankan kita jangan merasa ada di batas, di zona yang aman. Ada sebuah kisah seorang yang ahli ibadah, kurang lebih 220 tahun beribadah pada Allah, di mana kisah ini termaktub dalam sebuah kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Adalah seorang yang bernama Barsisah Al-Abid, namanya saja Al-Abid belakangnya, yaitu adalah dijulukan sebagai orang yang ahli ibadah pada Allah. Begitu dekatnya kepada Allah sehingga diberikan sebuah hikmah, di mana dia memiliki 60.000 santri, 60.000 pengikutnya, di mana memiliki sebuah hikmah, dia bisa terbang, dia bisa punya doa yang orang tidak punya. Apapun penyakit bisa disembuhkan oleh Barsisah Al-Abid. Satu ketika anak raja putrinya memiliki penyakit gangguan jiwa. Maka kemudian raja mengutus bala tentaranya untuk membawa putrinya yang sedang dalam gangguan jiwa ini, dibawa ke Barsisah Al-Abid, dibawa ke padepokannya yang berada di tengah hutan belantara. Ketika sampai, para tentaranya kembali ke istana karena harus diproses pengobatannya. Maka tak lama datanglah iblis menggoda Barsisah Al-Abid. Kata iblis, membisikkan ke Barsisah, wahai Barsisah, tidakkah kau lihat itu wanita begitu cantik jelita? Kesempatan baik, kenapa kau tidak istirahat sejenak, menikmati tubuhnya? Barsisah berpikir panjang, tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Kenapa tidak? Tidak ada yang tahu, melainkan hanya kau berdua, dan dia dalam keadaan sakit jiwa. Dia tidak akan tahu apa yang terjadi pada dirinya. Pada akhirnya Barsisah terpengaruh dengan bisikan syaitan itu. Dilakukanlah perzinahan itu. Selesai berzina, tidak selesai, iblis menggoda di situ. Maka kemudian iblis berkata, wahai Barsisah, celakalah engkau. Celaka engkau, wahai Barsisah. Engkau adalah seorang ahli ibadah. Jikalau ini ketahuan oleh penduduk, ketahuan oleh raja, maka engkau akan dicampakkan, engkau akan dihinakan. Padahal pada orang yang paling dimuliakan selama karena orang kau adalah seorang ahli ibadah. Maka Barsisah bingung, panik. Kemudian syaitan membisikkan, Barsisah, kalau kau ingin selamat, bunuh saja wanita itu. Kata Barsisah, tidak mungkin aku membunuhnya, aku tidak pernah melakukan itu.
Kata iblis, lakukan saja. Kalau engkau bunuh tidak akan ada yang tahu. Kalau nanti bala tentara dari raja datang untuk mengambil putrinya, katakan bahwa dia sudah pulang, sudah sembuh. Kalaupun tidak sampai, mungkin bisa dia anggap bahwa dia sudah mati dimakan binatang buas di tengah hutan. Akhirnya dia pun termakan bisikan iblis yang kedua. Dibunuhlah putri raja ini, dikubur dalam-dalam. Barsisa merasa selesai. Maka pada begitu selesai, iblis tidak selesai. Iblis berkata, wahai Barsisa, engkau pasti akan hancur namamu, engkau pasti akan dicampakkan. Maka Barsisa merasa tidak mungkin, karena tidak ada yang tahu. Iblis akhirnya menjelma sebagai seorang kakek-kakek yang ahli ibadah, datang ke istana, menuju ke raja dan menyampaikan, melaporkan, seolah dia memahami tentang apa yang terjadi. Akhirnya disampaikan ke raja bahwa putrinya sudah dibunuh oleh Barsisa. Raja langsung spontan memerintahkan bala tentaranya mengambil Barsisa dan ditangkap, akhirnya disalib. Maka pada saat Barsisa sudah disalib, Bapak Ibu sekalian, iblis datang dan berkata, wahai Barsisa, sungguh kasihan nasibmu. Engkau kini sudah menjadi orang yang hina dan tersesat selama-lamanya. Lalu Barsisa berkata, bisakah engkau menolong aku? Kata iblis, aku bisa menolong asal dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Engkau harus mengabdi dan beribadah kepadaku. Maka Barsisa berkata, apapun aku kerjakan, tapi bagaimana mungkin aku menyembahmu sedangkan aku dalam keadaan disalib? Kata iblis, cukup kau berikan isyarat dengan menganggukkan kepalamu. Akhirnya Barsisa, al-abid, seorang ibadah yang ahli ibadah yang dekat dengan Allah sebelumnya, dia akhirnya menganggukkan kepalanya kepada iblis dan akhirnya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimahullah, jangankan kita, seorang yang ahli ibadah yang begitu sangat dekat kepada Allah, bahkan para malaikat takjub dengan ibadahnya Barsisa. Tetapi Allah tegur para malaikat, kenapa kalian takjub kepada Barsisa? Barsisa itu di hadapan dipandang tidak lebih daripada seorang setan, karena Allah lebih mengetahui apa yang diketahui para malaikat. Nah, para muhibbin rahimahullah, itulah kenapa Rasulullah menyampaikan pesan kepada Abu Dzar al-Ghifari, perbaharui amal ibadah kita, tingkatkan kualitas keimanan kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Belajar. Karena tidak ada orang yang ingin mengharapkan menggapai kebahagiaan dunia akhirat tanpa ilmunya. Yang kedua, kata Rasulullah, wa khudh zadak kamilan fa inna sabra ba'id. Maka Abu Dzar, ya Abu Dzar, kamu harus mempersiapkan, bawalah bekal yang cukup untuk perjalanan kamu karena perjalanan kamu begitu jauh. Imam Syafi'i mengatakan, man arafa burda sabar ista'adda. Orang yang sudah tahu begitu jauhnya perjalanan akan dia lakukan, maka dia harus bersiap-siap. Kalau kita mau pulang kampung, kita mau mudik, kita akan kasih tahu. Kita mau ke Jogja, kita mau ke Kediri, mau ke Jawa Timur, ke Madura, kita tahu berapa jauh perjalanan kita. Maka kita tetap persiapannya. Mobilnya dalam kondisi sehat, di check up, di servis dulu, kemudian bekal uangnya, bekal makan, semuanya dipersiapkan. Maka tak ubahnya juga kehidupan kita. Kenapa Rasul mengatakan khudh zadak kamilan fa inna safar ba'id? Karena kata Rasulullah, perjalanan kita ini nggak selesai di sini. Ini hanya persinggahan, ini hanya perlintasan dunia ini. Karena itu Nabi Muhammad dengan para sahabat tidak pernah dunia itu ditaruh di atas tangannya. Nabi dengan para sahabat menaruh dunia itu di belakang punggungnya. Karena mereka menganggap dunia adalah neraka, dunia adalah perlintasan sementara. Yang hakikatnya hidup itu adalah nanti di akhirat. Perumpamaan hidup di dunia 1 hari, 1000 tahun di akhirat. Itulah kenapa Rasul mengatakan perjalanan akan sangat jauh dan kita harus melewati berbagai macam ujian dan cobaan. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar al-Ghifari, wa khafifil himla fa innal 'aqabah kabur. Ringankan beban bawaan yang kamu bawa itu. Kenapa? Karena jalan-jalan yang akan kamu melalui itu, bukitnya begitu terjal. Kamu harus mendaki sebuah tempat yang begitu tinggi, yang harus kamu lalui dengan begitu sangat luar biasa. Apa maksudnya? Jikalau kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita lalai, abai dengan pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kemewahan. Karena pada akhirnya jabatan, pangkat, kedudukan yang kita sandang saat ini
Betapa banyak orang di luar sana yang merasa memiliki, seolah akan memiliki selamanya. Padahal sesungguhnya jabatan, pangkat, kedudukan yang kita sandang, kemewahan harta yang kita miliki saat ini, itu semua adalah titipan Allah yang pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti. Tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah peringatan atau nasihat dari Baginda Rasul kepada kita, bukan hanya pada Abu Dzar Al-Ghifari. Jika kita punya pangkat jabatan, kedudukan, jangan gembira, jangan merasa terlena. Ingat, satu waktu nanti begitu kita meninggal, pasti akan Allah minta pertanggungjawaban kita. Apakah kita aman atau tidak dalam kepemimpinan kita? Apakah harta yang diberikan begitu banyak kepada kita jalankan untuk jalan Allah atau hanya untuk dunia saja? Semua itu kan pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah wa akhlisil amal fa inna pada basir. Dan dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan haruslah menjadi sebuah perbuatan amal perbuatan yang hanya meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kenapa? Karena Allah Maha teliti di dalam menilai dari setiap amal perbuatan hamba-Nya. Tidak akan satu pun yang luput dari yang paling kecil dan sampai yang paling besar. Artinya apa? Karena bisa jadi banyak orang melakukan amal ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak lebih tidak kurang. Bahkan yang lebih membahayakan dalam setiap amal perbuatannya hanya untuk mendapatkan pujian, ya, kemudian sanjungan dari manusia, ada ria, ada keinginan untuk dipuji orang dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian hadirin Rasul pernah mengatakan, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya, yasiru bi husni niyyah min amal akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali akhirah, yasiru semua yasiru min amal dunya bi su'i niyyah." Berapa banyak orang-orang yang melakukan amal perbuatan dunia lalu kemudian bergeser menjadi amal perbuatan ukhrawi karena didasari dengan niat yang ikhlas, niat yang baik. Begitu pula berapa banyak orang-orang yang melakukan seolah-olah itu amal perbuatan ukhrawi tapi kemudian bergeser menjadi amal perbuatan duniawi dikarenakan didasari dengan niat yang tidak ikhlas. Nah, para muhibin rahimahumullah, maka di bulan suci Ramadan yang tinggal hanya beberapa hari akan meninggalkan kita semuanya, dan kita tidak mungkin ada yang tahu satu pun dari kita apakah kita akan mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Jangankan tahun yang akan datang, pada 10 hari terakhir pun kita belum tentu ya akan bisa sampai pada akhir hari terakhir, karena semua adalah kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini, bukankah kita diminta untuk senantiasa memperbanyak ibadah, memperbanyak ya zikir, memperbanyak ibadah sunnah. Salah satunya sering banyak kajian-kajian taklim di bulan suci Ramadan. Tingkatkan pengetahuan kita akan ilmu agama, belajar, mengaji, belajar, ya, mencari ilmu agama yang belum kita pahami. Kita belajar para guru, para asatidz, para kiai. Agar apa? Agar semakin meningkatkan kualitas kita menjadi dasar fondasi kita. Agar setiap cobaan ujian yang datang, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, senantiasa memberikan kemampuan untuk bisa melewati semua itu. Nah, para muhibin rahimahumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Masjid Ar-Rahim ini senantiasa mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin, dan dijadikan orang yang hatinya senantiasa bersih, ikhlas, senantiasa hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kami yang kita baca selalu setiap habis tarawih, di mana di situ ada 23 permintaan permohonan, yaitu diantaranya adalah walimang indaka thalibin. Dan kita meminta agar apa-apa yang kita kerjakan itu senantiasa hanya mengharap ridho dan keikhlasan, hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Karena para muhibin rahimahullah, hanya sia-sia sajalah kalau kita hanya mengerjakan ibadah apapun tetapi tidak untuk keridhaan Allah, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan juga hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan satu prestis, nama baik dan lain sebagainya. Yang itu semua tidak akan menjadi value, tidak akan ada reward dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya punishment,
melainkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Ada nama wa ikum ma'ana wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.